Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak yang datang dengan penuh sukacita. Kita siap masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai, saya mengundang Bapak Pendeta Yono Aris untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Ibadah hari ini kiranya Tuhan melawat setiap kami, Roh Kudus bekerja atas kami, bahkan kami mengalami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang telah Kau perbuat bagi kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan nama-Mu. Kami mulai ibadah pada hari ini dalam satu nama yang berkuasa, Raja segala Raja, nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat semua masih berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah mengingkar janjinya. Amin. Mari kita menari memuji Tuhan. Bumi akan berlalu.
Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hati kita tuh mendengarkan firman Tuhan.
terima kasih ya Tuhan, karena hidup kami memang sangat bergantung kepada kebenaran-kebenaran-Mu dalam keseluruhan hidup kami, bukan hanya pada akhirnya, tetapi bahkan sejak awal. Kami sudah bergantung sepenuhnya. Ajar kami untuk terus bergantung kepada kebenaran-kebenaran-Mu, kepada didikan-Mu, kepada pembentukan-Mu, bahkan kepada jalan-jalan-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan pengertian-pengertian firman-Mu, bahkan dengan kuasa untuk menggenapinya. Sebab kami tahu hanya itu yang dapat membuat kami berbahagia, supaya pada akhirnya kami boleh melakukan kebenaran-Mu, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menggambarkan kasih-Mu bukan hanya kepada kami, tapi kepada dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian, untuk pemusik. Terima kasih untuk jemaat semua yang telah hadir beribadah pada hari ini. Tayangannya boleh ditampilkan. Kita tunggu sebentar ya. Ya, sambil menunggu. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, tetapi mungkin agak sedikit berbeda dengan biasanya, karena biasanya kan saya menyampaikan firman Tuhan itu murni pengajaran Alkitab gitu ya. Tapi hari ini saya ingin menggabungkan antara pengajaran Alkitab sebagai ukuran, sebagai acuan, tapi kemudian nanti saya akan jelaskan satu pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, lebih tepatnya adalah psikologi terapan. Itu untuk mempertajam bagaimana kita menerapkan semua ini, gitu ya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang berbuat kebaikan. Secara bahasa Indonesia judul ini kurang tepat secara struktur bahasa. Karena yang tepat itu sebenarnya adalah berbuat baik gitu ya. Karena kata kebaikan diakhiri an itu tidak boleh diawali dengan kata kerja berbuat gitu ya. Jadi ya kenapa saya tetap memaksakan ini itu karena teknis mengedit kata-kata gitu ya. Berbuat baik kalau dijadiin judul itu kurang cetar gitu ya. Jadi saya menggabungkan kata berbuat baik dengan kebaikan. Jadi secara bahasa Indonesia memang kurang tepat, tapi oke, nggak apa-apa. Intinya adalah saya ingin berkhotbah mengenai apa yang dinamakan dan apa gunanya, mengapa kita harus berbuat baik sebagai orang percaya. Firman Tuhan akan diambil dari Galatia 6 ayat 9, tetapi untuk menjelaskannya saya akan memakai ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat lainnya yang diambil dalam Efesus gitu ya. Oke, mari kita masuk kepada ayatnya. Oke, kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 9 yang telah diposting juga oleh Ibu Gembala di grup-grup Kumi Ori. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita ini jemaat yang kekasih, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah yang diawali dengan satu perintah yang tegas. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oke.
Jadi berbuat baik itu tidak boleh hanya satu kali. Ini akan terus menerus, berulang. Itu perintahnya. Jadi nggak boleh orang percaya berbuat baik itu sekali-sekali. Orang percaya harus berbuat baik terus menerus. Makanya ada perintah, kata yang dipakai adalah jangan jemu-jemu. Artinya harus berulang-ulang. Tidak boleh sekali-sekali. Oke. Kata berbuat baik, ya, ini catatan dari saya di luar pemahaman ayat ini. Mengapa kita orang percaya disuruh berbuat baik? Yang catatan yang pertama adalah kita berbuat baik bukan supaya selamat, ya, bukan. Karena selamat itu kasih karunia. Kasih karunia itu gini, kita nggak mampu apa-apa, bahkan kita nggak berhak apa-apa, tapi Tuhan bermurah hati. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, penyebabnya cuma satu, menerima kemurahan Tuhan. Oke. Nah, tetapi orang yang menerima kemurahan Tuhan itu ada tandanya. Dalam bahasa saya yang sudah sering saya ungkapkan dan saya tidak akan pernah bosan terus-menerus mengungkapkannya, tanda utama, bukan tanda awal. Tanda utama orang menerima kasih karunia keselamatan adalah, kalau versi Galatia adalah hidupnya berubah. Kalau versi Efesus hidupnya adalah menggenapi sifat dan karakter Tuhan. Itu tanda utama. Saya nggak ingin berbicara tentang tanda awal. Saya lebih merasa lebih penting untuk berbicara tentang tanda utama. Apa? Berubah. Konsep Galatia. Kalau konsep Efesus menggenapi sifat dan karakter Tuhan. Oke. Nah, jadi kita disuruh berbuat baik bukan supaya kita selamat, tetapi berbuat baik adalah tanda ucapan syukur bahwa kita sudah selamat. Itu tanda ucapan syukur. Sekaligus juga berbuat baik adalah jalan untuk membawa nama Tuhan kepada orang lain. Pertanyaannya sampai di sini, emangnya Tuhan nggak bisa kerja sendiri? Bisa. Tanpa kita bisa. Tuhan bisa bikin batu berbicara kok. Tuhan nggak perlu nunggu mulut kita berbicara. Tapi kenapa Tuhan melibatkan kita? Ini jawabannya. Karena berbuat baik, berlaku kudus setelah kita diselamatkan, ya. Itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan upah di surga. Dalam pengadilan takhta putih, di mana Yesus menjadi hakimnya, maka manusia dibagi dua, kambing dan domba. Jelas, kambing untuk menerima penghakiman, itu jelas di kitab Wahyu. Lalu domba terima apa? Penghakiman? No. Domba dalam penghakiman terakhir itu dihakimi oleh Kristus hanya untuk menerima upah. Jelas itu. Jelas. Jadi berbuat baik, berlaku kudus setelah kita diselamatkan, tujuan akhirnya hanya supaya kita mendapatkan upah dari Tuhan. Bayangin baiknya Tuhan. Tuhan selamatkan kita dengan inisiatifnya, tapi Tuhan juga kasih jalan kepada kita untuk menerima upahnya. Itu sebabnya orang Kristen, tanda yang sudah diselamatkan, ya, tanda utamanya adalah dia harus berbuat baik. Sebab dengan berbuat baik, dia berpartisipasi dengan Tuhan untuk membawa orang kepada keselamatan, sekaligus juga di akhir nanti pada masa kekekalan. Itu caranya orang benar menerima upah. Itu catatan kedua. Catatan ketiga sebelum kita bahas. Waktu kita berbuat baik, hal ini diawali dengan keterlibatan Tuhan. Tolong garis bawahi, ini sangat penting.
Inisiatif dan kemampuan kita untuk berbuat baik itu datang dari Tuhan, karena ada keterlibatan Tuhan di awal dari seluruh hidup kekristenan kita. Kalau Tuhan tidak mengawali hidup kekristenan kita, tidak hadir, tidak memberkati, tidak mengurapi, tidak mendidik, maka mustahil kita dapat berbuat baik. Maksudnya gini, berbuat baik yang diperkenankan oleh Tuhan. Orang gak percaya Tuhan bisa berbuat baik menurut ukuran etika manusia. Tapi berbuat baik yang bisa sampai pada penghargaan Tuhan, yang berwujud pada upah di surga, itu hanya bisa kalau Tuhan terlibat di dalamnya. Maka ada 3 catatan penting sebelum kita bahas ini. Pertama, berbuat baik bukan untuk selamat, tapi untuk menyatakan tanda ucapan syukur kita atas keselamatan kita. Oke. Yang kedua, berbuat baik adalah bagian dari partisipasi kita sebagai orang yang diselamatkan untuk menggenapi amanat agung. Dan yang ketiga, perbuatan baik selalu diawali dengan keterlibatan Tuhan. So, catatan ketiga ini menjadi perkara penting buat kita, supaya jangan kita sombong karena kita berbuat baik. Karena ada keterlibatan Tuhan kok. Kalau Tuhan nggak terlibat, kita nggak bisa loh berbuat baik yang dihargai Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Saya sudah janji tadi, walaupun kitab yang jadi acuan adalah Galatia 6 ayat 9, tapi kita bahas menurut versi kitab Efesus. Itu ceritanya panjang, kenapa saya pakai kitab Efesus, tapi oke. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Sebelum kita masuk ke Efesus, saya mau menggambarkan petanya dulu ya. Gini, tentang keterlibatan Tuhan. Bapak Ibu, bisa nggak Tuhan acuh tak acuh terhadap kita? Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan tuh bersikap gini? Kamu kan udah saya ciptakan, kamu juga yang berbuat dosa. Sekarang ada cara untuk selamat, kamu mau selamat mau enggak urusanmu. Kalau kamu mau terima syukur, nggak terima ya nggak apa-apa, terserah kamu. Kamu mau berubah juga terserah. Ini saya cuma ngasih tahu jalannya. Bisa nggak Tuhan bersikap seperti itu? Jawabannya tidak bisa. Tuhan tidak mau mengambil keputusan yang seperti itu. Tuhan tidak pernah acuh tak acuh kepada orang yang telah Dia selamatkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi Tuhan terlibat. Pertanyaannya, keterlibatan Tuhan itu bentuknya adalah memaksa, mengancam, atau menghukum. Apakah keterlibatan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan memaksa, mengancam, dan menghukum kita? Tidak. Tidak. Kenapa Tuhan tidak mau memaksa? Kenapa Tuhan tidak mau mengancam? Karena Tuhan kasih kebebasan. Mengapa Tuhan tidak mau menghukum? Karena kita sudah ditebus. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Supaya membuat kita terlibat dalam rencananya. Yang pertama, Tuhan kasih inspirasi. Tuhan hadir. Kan tadi saya udah bilang, diawali dengan keterlibatan Tuhan. Apa bentuk keterlibatan Tuhan? Di seluruh Alkitab Perjanjian Baru, ini adalah hal-hal di mana Tuhan terlibat dalam orang percaya. Satu, Tuhan memberi inspirasi. Yang kedua, Tuhan memberikan didikan. Ini semua ada ayat-ayatnya. Tapi saya tidak mau terlalu banyak membahas hal-hal ini karena waktunya nggak cukup. Tuhan memberi inspirasi, Tuhan memberi didikan, Tuhan memberi kesempatan. Selalu ada kesempatan. Tuhan itu tidak pernah berpikir gini, saya hanya kasih 1 kali kesempatan ya, setelah itu nggak ada kesempatan. No, selalu ada kesempatan yang kedua, meskipun itu udah ke 1000 kali. Tentu sampai batas waktu umur, tapi sepanjang batas waktu umur selalu ada kesempatan kedua yang ke 1000. Bahasanya kacau banget ya.
Kesempatan yang kedua ke 1000. Uncountable. Kesempatan yang Tuhan berikan uncountable. Tidak dapat dihitung oleh manusia. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kemampuan. Jadi kalau tadi dalam kitab Galatia, Tuhan kasih perintah, itu bukan cuma sekedar perintah. Perintah yang disertai dengan didikan, perintah yang disertai dengan kesempatan, perintah yang disertai dengan kuasa, disertai dengan kemampuan. Dan kalau kita berdosa, disertai dengan pengampunan. Bahkan hanya ada di Alkitab bahwa Tuhan mendoakan kita. Roma 8 ayat 1, tidak ada pengampunan bagi orang, tidak ada hukuman. Sorry. Saya ulang ya, biar jelas, terutama yang di YouTube. Tidak ada penghukuman untuk orang percaya. Itu clear. Roma 8 ayat 1. Clear. Mau ditafsirkan kayak apapun. Clear. Tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Clear. 1 Petrus 5 ayat 10. Tuhan itu memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Clear. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Tuhan itu membantu dan mendoakan, hanya ada di Alkitab. Tidak ada dalam kepercayaan lain. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja. Ngapain? Mendatangkan. Apa yang didatangkan? Kebaikan. Makanya saya bilang tadi, awal dari kemampuan kita berbuat baik adalah karena ada keterlibatan Tuhan. Filipi 1 ayat 6, mengawali dan mengakhiri. Wow, awal sampai akhir. Dia jaga keselamatan kita. Dia beri kemampuan, dia beri kesempatan supaya kita dapat upah. Kurang baik apa Tuhan? Makanya sangat kurang ajar kalau orang percaya tidak mau menuruti Tuhan. Sangat kurang ajar. Oke, mari kita bahas. Kali ini betul-betul masuk dalam Efesus. Oke. Efesus 1 ayat 18. Saya bacakan untuk jemaat yang kekasih. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Ini akan saya bahas. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Jemaat yang kekasih, kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, maka kita tidak bisa melihat perkara kudus yang menjadi kekayaan orang percaya. Pak Yono ini punya kekayaan yang begitu mulia. Kalau Tuhan tidak membukakannya pada Pak Yono, maka sekalipun ini punya Pak Yono, ditentukan untuk Pak Yono, tapi Pak Yono tidak bisa melihatnya. Kalau Allah tidak membukakannya. Bagaimana Allah membuka kehidupan atau mata Pak Yono sehingga Pak Yono bisa melihat kekayaan, kemuliaan yang menjadi bagian dari Pak Yono. Gimana caranya? Tuhan membuat mata hati Pak Yono menjadi terang. Dan kita semua. Bayangin keterlibatan Tuhan. Dia buka mata hati. Nah, mata hati yang terang tuh gini. Kita punya kemampuan batin untuk mengerti rencana Tuhan, kuasa Tuhan yang disediakan bagi kita. Kita mampu mengerti. Saya nggak jelasin Ibrani dan Yunaninya karena akan terlalu panjang. Bahasa Indonesianya aja. Kita mampu untuk mengerti. Maka apa akibat kita mengerti rencana Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita? Apa akibatnya? Kitab Efesus menjelaskannya dengan cara yang sangat jelas.
sangat definitif, yaitu apa? Maka akan muncul hasrat yang agung. Itu namanya mata hatimu terang. Optalmus kardias, artinya gini, Tuhan kasih pencerahan, Tuhan membuka rahasia-rahasianya, Tuhan kasih pengurapan, sehingga hasrat yang agung itu keluar. Kita tiba-tiba punya hasrat yang agung tentang Tuhan. Apa itu hasrat yang agung? Hasrat yang agung tuh gini, kalau Tuhan mencerahkan kita, ini tanda utamanya. Kita punya kerinduan untuk menghampiri Tuhan. Kita punya kerinduan, itu nggak usah diajarin, nggak usah dikomando oleh worship leader. Di rumah, di kamar sendiri, tiba-tiba kita punya keinginan untuk nyembah Tuhan. Tiba-tiba kita punya keinginan untuk baca firman. Tiba-tiba kita punya keinginan untuk rindu mendengarkan khotbah. Kita rindu tentang Tuhan. Itu namanya Tuhan sedang menganugerahkan kepada kita kemampuan, kerinduan untuk menghampiri Tuhan. Kalau itu terjadi dalam dirimu dan diriku, itu artinya gini, ada mata hati kita yang diterangi Tuhan. Ada optalmus kardias yang terbuka bagi kita. Itu inisiatifnya bukan kita. Itu inisiatifnya Tuhan. Kita merespon. Kita boleh merespon. Kita mampu merespon. Kalau Tuhan tidak buka, maka orang mau pun gak bisa. Emang yang sembahyang teriak-teriak nama Tuhan cuma orang Kristen? Ya kan? Bukan kan? Tapi yang diperkenankan hanya orang yang menerima optalmus kardias. Apalagi kita punya kerinduan untuk mau menerima kebenaran. Mau menerima kebenaran, bukan mendengar kebenaran. Menerima kebenaran. Ini menjadi peringatan bagi saya. Saya nggak tahu kalau bagi saudara, tapi bagi saya. Kalau saya sudah malas membaca firman Tuhan, saya harus segera minta ampun. Kalau saya sudah malas dengerin orang ngomong firman, itu saya harus minta ampun. Itu artinya, itu gejala saya tidak lagi ada di dalam optalmus kardiasnya Tuhan. Oh, hati-hati. Orang awam bilangnya begini, kita sedang lesu suhu kerohaniannya. Oke, itu bahasa awam, nggak salah juga. Bahasa Alkitabnya, kita tidak ada dalam optalmus kardias. Ya, apa tanda yang lain? Kita punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan mulia, punya keinginan. Datang yuk, kunjungan yuk, si ibu itu lagi sakit, itu pekerjaan mulia. Emang dapat untung? Kan enggak. Tapi kenapa orang mau berkunjung kepada orang yang lagi sakit? Kenapa orang tiba-tiba mau mendoakan orang lain yang lagi dalam pergumulan? Ada optalmus kardias. Ada panggilan suci dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal itu. Itu bukan inisiatif kita, itu inisiatif Tuhan. Kita cuma merespon. Dan berbahagialah karena tidak semua orang dapat optalmus kardias. Hanya orang percaya. Dan kita punya kerinduan memberitakan Kristus. Yes. Kalau dikategorikan A sampai D, itu kategorinya 2. Kita punya kemampuan untuk menyadari Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mempunyai kemampuan untuk menyadari bahwa kita harus menggenapi. Itu hasil dari optalmus kardias. Tanda utama orang memiliki pengurapan Tuhan, diurapi Tuhan. Bahasa Alkitabnya, bahasa Yunaninya adalah optalmus kardias. Tanda utamanya, dia punya kesadaran yang tinggi tentang Tuhan. Dia punya kesadaran yang tinggi untuk menggenapi Tuhan. Itu tanda utamanya. Efesus 1 ayat. Boleh slide berikutnya.
Ya ini kalau dipersingkat kira-kira gini, kita punya kemampuan melihat kebenaran dan kebenaran itu memunculkan hasrat yang agung. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita sudah punya hasrat seperti ini, lalu apa yang terjadi dengan kita? Ayat selanjutnya atau slide selanjutnya. Saya bacakan ya, Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Apa itu penurut? Tukang tiru, imitator, peniru. Apa yang ditiru? Sifat dan perbuatan ilahi. Jadi hasrat itu akan segera berwujud pada tindakan nyata, yaitu apa? Sifat dan perbuatan. Jadi apa tanda utama orang diurapi Tuhan? Tanda utamanya adalah dia punya sifat dan punya perbuatan Tuhan. Itu tanda utama, titik. Kalau bicara tanda awal kan bisa debat apa segala macam. Tapi kalau bicara tanda utama, tidak ada orang boleh berdebat mengenai ini. Tidak ada yang bisa menyanggah ini. Orang masih bisa menyanggah tanda awal. Orang masih bisa menyanggah bahasa roh. Banyak. No problem. Tapi orang tidak bisa membantah tanda utama. Kalau orang membantah tanda utama, itu artinya cuma dua. Dia belum sungguh-sungguh dan dia bukan milik Kristus. Titik. Titik. Tanda utama tidak bisa dibantah dan tidak boleh dibantah. Hanya boleh direnungkan dan dilakukan. Nah, penurut-penurut Allah, mimetai atau imitator dalam bahasa Inggris, dalam banyak tafsir teologi, ini dipercaya sebagai perwujudan nyata dari apa yang digambarkan di Perjanjian Lama waktu Tuhan menciptakan manusia. Di Perjanjian Lama, waktu Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem Demuth, bahasa Ibraninya. Nah, kemudian manusia jatuh dalam dosa, oke? Kemudian ditebus di Perjanjian Baru. Maka Selem Demuth yang rusak akibat dosa, ini menurut penafsirannya. Menurut penafsiran. Selem Demuth atau citra dan gambar Allah yang rusak di Perjanjian Lama, kemudian diperbaharui dalam Perjanjian Baru. Artinya gini, dilekatkan lagi pada diri kita oleh penebusan Kristus. Tapi labelnya, namanya berganti menjadi label bahasa Yunani, yaitu ini, mimetai. Jadi mimetai itu adalah penggenapan Selem Demuth di Perjanjian Lama. Orang yang menggambarkan sifat dan perbuatan ilahinya di Perjanjian Baru karena Kristus, maka dialah gambaran dari manusia Adam dan Hawa di Perjanjian Lama sebelum dia berdosa. Memang ini penafsiran, tapi prinsipnya saya setuju. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau saya prinsipnya setuju bahwa mimetai ini adalah penggenapan dari Selem Demuth di Perjanjian Lama. Likeness of God. Mimetai ini adalah tindakan operasional, kegiatan dari orang yang telah mengalami perubahan manusia batin karena dihampiri oleh Allah tadi. Oke, saya lagi menggambarkan cara berpikirnya, urut-urutan kegiatannya. Oke. Efesus 5 ayat 2, slide berikutnya. Maka kalau orang yang mimetai dalam kehidupannya, yang menggambarkan sifat dan perbuatan karena diurapi dihampiri Tuhan, maka orang ini akan hidup dengan cara yang seperti ini. Dan hiduplah di dalam kasih. 1. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yang kedua, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah
ada dua kata kasih di sini. Saya langsung jelasin aja deh. Kata kasih yang pertama berbeda bentuk dengan kata kasih yang kedua. Sebab kata kasih yang pertama itu adalah kasih, kehidupan kasih yang dianugerahkan kepada kita. Kata kasih yang pertama yang dikerjakan Kristus adalah kasih dari surga yang dianugerahkan bagi kita. Karena Kristus menganugerahkan kasih dari surga bagi kita, maka di bumi ini kita bisa hidup dalam lingkungan kasih, di tengah lingkungan yang berdosa. Makanya ada banyak penafsir mengatakan bahwa Efesus 5 ayat 2 ini terkait dengan Efesus 5 ayat 1 itu menggambarkan Taman Eden di perjanjian lama yang kemudian diperbaharui di perjanjian baru. Maksudnya gini, kita hidup dalam Taman Eden perjanjian baru. Artinya apa? Kita hidup dalam lingkungan kudus di tengah-tengah lingkungan yang berdosa. Lingkungan kudus yang kita hidupi adalah Taman Eden di perjanjian baru. Itu maksudnya. Nah, yang menarik tuh gini, semua itu bisa terjadi karena Kristus memberikan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kita baca rujukannya, Ibrani 10 ayat 10, ada yang mau membaca nggak? Ibrani 10 ayat 10, supaya kita mengerti apa maksudnya ini. Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Kristus memberikan persembahan dirinya kepada Allah untuk menguduskan saya dan Bapak Ibu. Setuju ya? Berapa kali? Satu kali. Tidak ada pengudusan kedua. Tidak ada. Satu kali. Jelas itu, clear. Satu kali. Nah, pertanyaannya, nah ini diskusinya. Kalau Tuhan memberikan persembahan kepada Allah hanya satu kali, tidak ada kedua kali. Persembahan kepada Allah untuk menguduskan saya dan saudara. Oke? Jelas ya? Clear ya ayatnya? Pertanyaannya, masih perlu nggak kita ngasih persembahan? Langsung masuk ke slide kedua. Ini diskusinya. Ini diskusi yang sering di media medsos dan juga beberapa kesempatan gitu. Kalau Kristus memberikan persembahan dan persembahan itu hanya satu kali dan persembahan itu cukup untuk menguduskan kita di hadapan Allah, maka pertanyaannya, masih perlukah orang membawa persembahan kepada Allah? Perlu nggak kita ngasih persembahan? Kan Tuhan udah lakukan satu kali untuk menguduskan kita. Masih perlu nggak? Untuk apa? Masih perlu nggak kita ngasih perpuluhan? Masih perlu nggak kita bikin persembahan syukur? Masih perlu nggak? Buat apa? Tuhan udah melakukan kok. Satu kali cukup, itu menguduskan kita. Alkitab yang bilang tidak terbantahkan. Jawabannya bukan masih, harus. Yang beda itu motifnya. Motifnya yang beda. Motif perjanjian lama membawa persembahan ke bait Allah itu supaya mereka selamat. Nah, kita membawa persembahan ke rumah Tuhan itu motifnya bukan untuk selamat.
Satu. Kedua, bentuknya pun tidak kaku hanya pada binatang. Ada bentuk-bentuk lain tentang persembahan orang percaya yang ditulis di Alkitab, tapi seluruh bentuk-bentuk itu punya motif yang berbeda dengan perjanjian lama. Persembahan kita tidak lagi ditujukan supaya kita selamat. Tapi apa? Itu yang mau saya jelasin. Slide berikutnya. Efesus 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, lain-lain tidak pantas ada pada kita. Jadi apa yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan? Karakter hidup kudus. Itu persembahan kita. Motifnya adalah bukan supaya kita selamat. Tapi apa? Habis ini saya jelasin. Yang kedua, apakah cuman karakter yang kita persembahkan kepada Tuhan? Bukan. Ada yang kedua. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi apa yang kita perlu persembahkan sebagai orang percaya, sebagai tanda terima kasih kita adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan sebagai orang percaya? Karakter hidup kudus dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Nah, perbuatan yang mulia itu apa aja? Daftarnya banyak. Ngasih perpuluhan lah, ngasih persembahan syukur lah, berdoa lah, mendoakan teman-teman kita. Itu semua perbuatan yang mulia. Bersikap jujur, rajin, bekerja, tidak malas, jangan nyontek, apa segala macam. Itu kategori perbuatan mulia. Jadi masih harus kita kasih persembahan? Harus, yang beda motifnya. Jadi apa motifnya kita hidup kudus? Apa motifnya kita berbuat mulia? Kembali kepada prinsip tadi, supaya kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Itu. Jadi persembahan kita berubah fungsi di perjanjian baru. Di perjanjian lama, persembahan itu adalah alat untuk menghampiri Tuhan. Alat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, persembahan kita berubah fungsi menjadi alat untuk membawa nama Tuhan kepada orang lain. Catatannya, Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa harus perbuatan dan persembahan kita, tapi Tuhan mau melibatkan kita. Itu rahasianya. Lanjut. Jadi persembahan kita adalah persembahan hidup kudus dan berkenan. Apa? Satu, membangun karakter manusia baru. Dua, membangun perbuatan mulia. Ini persembahan kita kepada Tuhan di perjanjian baru. Oke? Nah, slide berikutnya. Ini mungkin akhir dan puncak karena udah jam 11 ya. Oke. Ada dua perkara yang harus kita perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita, yang mungkin terjadi pada kita dan lingkungan kita. Gini, yang pertama, ini adalah hal-hal yang terjadi pada orang percaya. Ini tanda bahwa orang percaya. Yaitu apa? Orang percaya menerima iman. Sebab hanya orang percaya yang menerima iman. Orang yang tidak percaya tidak bisa terima iman. Tidak bisa. Kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman berbeda dengan percaya, sangat berbeda. Oke? Iman adalah keberpihakan Allah, kuasa untuk melihat Allah. Sebab tidak ada manusia bisa melihat Allah. Tapi waktu Allah kasih iman, manusia bisa melihat Allah. Di dalam alam rohnya dia. Manusia bisa mengerti firman. Itu iman. Jadi orang percaya itu menerima iman. Akibat orang percaya menerima iman, maka dia tergerak oleh hasrat yang agung untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Maksudnya gini, orang yang menerima iman, dia punya kemampuan dan dia punya kesempatan untuk menabur. Apa itu? Kebaikan. Akibat dia menabur kebaikan, maka perhatikan ini. Ada dua dampaknya.
kepada dirinya dan kepada orang lain. Kepada dirinya apa? Dalam diri orang percaya yang menabur kebaikan, tumbuh pohon kebaikan. Jadi kalau saudara menabur kejujuran, pohon kejujuran itu tumbuh dalam diri kita. Tumbuh. Kalau kita menabur kemurahan hati, maka pohon kemurahan hati tumbuh dalam diri kita. Kalau kita menabur kesetiaan, maka pohon kesetiaan tumbuh dalam diri kita. Tidak mungkin nyasar. Yang nabur kita, yang bertumbuh orang sebelah kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa menabur, dia menuai. Apa tuaiannya? Untuk diri kita. Tuaiannya adalah tumbuh pohon apapun yang kita tabur. Itu buat diri kita. Pohon itu berbuah. Buahnya baru buat orang lain. Maka orang lain menjadi mengerti kebaikan Tuhan. Dia punya potensi untuk dihampiri Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa langsung menghampiri dia. Tuhan mau pakai kita sebagai alat kerjasama. Itu aja. Maka kita nggak bisa sombong. Lu cuma dipakai kok sama Tuhan. Kok Tuhan mau lakukan sendiri bisa kok. Udah dipakai dapat upah lagi. Wih, luar biasa. Nah, ini yang terjadi pada orang percaya. Lalu yang di bawah ini bukan terjadi pada orang percaya. Terjadi pada orang yang tidak percaya. Yaitu apa? Yang ditabur iblis itu bukan iman. Yang ditabur iblis itu tipu daya. Apa akibat iblis menaburkan tipu daya? Tumbuh pohon kejahatan dalam hidup kita. Maka pohon kejahatan itu akan membuat kita menabur perkara-perkara yang fasik. Dan waktu kita menabur perkara-perkara fasik, pohon kefasikan tumbuh juga dalam diri kita. Perhatikan betul-betul apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang bibit yang kita tabur pada orang lain, pohon itu yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita tabur kebencian, pohon kebencian tumbuh dalam diri kita. Kita tabur pohon acuh tak acuh terhadap firman, maka pohon tidak peduli akan tumbuh juga dalam diri kita. Penutup. Slide berikutnya. Oh, oke. Belum. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oke, karena Allah sudah memberi peringatan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau kamu terima iman, kamu akan tumbuh hasrat yang mulia. Kalau ada hasrat mulia, akan tumbuh sifat dan perbuatan-perbuatan mulia. Jangan permainkan aku. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, ini untuk orang dunia yang tidak percaya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasan dari dagingnya. Itu untuk orang dunia. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Oke. Dia tuai dari perbuatan-perbuatannya. Tolong garis bawahi. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dia menuai kejahatan lewat perbuatannya yang jahat, dia akan juga menuai perkara jahat dalam dirinya. Oke? Sekarang kita lihat kalimat untuk anak-anak Tuhan. Sebab siapa menabur, tetapi barang siapa menabur dalam roh. Oke, sampai di sini. Ini kan berbicara orang percaya menabur, toh? Ya kan? Farlipiga menabur dalam pekerjaan Tuhan. Setuju? Kalimatnya itu kan? Ia akan menuai hidup yang kekal dari siapa? Kan saya yang nabur. Teman-teman, Bapak Ibu, lihat perbandingannya.
pada orang dunia. Karena saya menabur, maka taburan yang saya lakukan akan berdampak kepada saya. Setuju? Dari taburan saya akan timbul akibat. Oke? Tapi aneh, kalimat untuk anak-anak Tuhan nggak gitu. Kalimat untuk anak-anak Tuhan gini, kalau saya menabur kebaikan, maka saya menerima kebaikan dari siapa? Bukan dari perbuatan saya, dari Allah. Tolong hati-hati membaca ayat ya. Kalimatnya itu bukan dari daging, bukan dari saya, bukan dari saya yang menabur, tapi dari roh. Artinya apa? Artinya apa? Upah itu anugerah. Tuhan yang kasih. Saya boleh sombong nggak? Saya patut sombong nggak? Saya kunjungan misalnya ke ibu istana lagi sakit, saya kunjungan, saya bawa oleh-oleh, saya bawa obat, saya menabur kebaikan. Oke? Saya menerima upahnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi saya bisa sombong nggak? No. Kalau kita tahu kebenaran ini, maka kita kayak Rasul Paulus. Apa upahku? Memberitakan firman. Ini ayat ya. Apa upahku? Memberitakan firman? Aku boleh memberitakan firman. Yes. Itu ayat loh. Apa upahku? Memberitakan firman? Aku boleh memberitakan firman. Boleh melayani aja itu sudah sebuah upah. Jangan mikir hasil. Hasil itu anugerah. Yes. Itu tentaranya Tuhan. Itu cara berpikir tentara Tuhan. Udah jam 11:10. Bolehkah saya kira-kira 5 menit 7 menit boleh? Gini Bapak Ibu, saya menstudi psikologi terapan. Saya menemukan beberapa hal dalam psikologi terapan yang cukup baik, yang berguna untuk menjelaskan bagaimana kita melakukan semua kebenaran-kebenaran ini. Boleh slide berikutnya. Ini salah satu tokoh yang saya geluti, saya perdalam, baik buku-bukunya, YouTube-nya, dan juga jalan hidupnya. Ini seorang bernama Angela Duckworth. Sekarang dia profesor doktor di Pennsylvania. Ya, apa tentang dia yang menarik? Yang menarik tuh gini. Boleh slide berikutnya. Waktu dia masih master, dia ahli psikologi. Dia ini profesornya di bidang psikologi, doktornya pun di bidang psikologi, masternya pun di bidang psikologi. Dia orang Singapura. Nah, kemudian berdasarkan teori, dia tahu bahwa faktor yang membuat orang sukses itu antara lain ini. Orang harus punya IQ, kecerdasan intelektual. Orang harus punya EQ, kecerdasan batinnya. Ya. Orang harus punya bakat. Orang harus punya keluarga yang baik. Jadi gini, kalau keluarga polisi, wajar kalau anaknya jadi polisi. Kalau keluarga tentara, wajar anaknya jadi tentara. Kalau keluarga PNS, anaknya jadi PNS. Kalau keluarga pengusaha, konglomerat, anaknya jadi konglomerat. Jadi latar belakang keluarga sangat menentukan orang itu sukses atau tidak. Yang lainnya adalah orang harus punya fasilitas. Lo kalau mau maju lo harus punya fasilitas.
Itu kepercayaan pada umumnya. Lalu orang harus punya keberuntungan untuk sukses. Orang harus punya pendidikan. Orang harus punya relasi. Kalau lo nggak punya relasi, ya udah, diam aja lo di situ. Orang harus punya kekayaan. Kalau lo nggak punya modal, lo nggak punya apa-apa, lo ke bank aja diusir sama bank. Gimana mau punya modal? Gimana mau bisnis? Ya kan? Ini secara umum. Kemudian Angela Duckworth, waktu dia mengambil Master of Psychology-nya, dia membuat penelitian, bener nggak ini semua? Lalu dia membuat penelitian di 17 negara. Dia bikin penelitian ini. Penelitiannya gini, faktor apa? Faktor utama apa yang menyebabkan orang bisa sukses? Sukses yang dimaksud oleh Angela Duckworth itu ada dua. Sukses dalam arti posisi jabatan materi, itu yang pertama. Dan yang kedua, sukses dalam arti integritas. Dia nggak kepengen orang sukses tapi jadi mafia. Itu bukan sukses buat dia. Sukses yang berhasil secara materi tapi berhasil secara moralitas. Apa yang membuat orang bisa sukses di dua area ini? Dia membuat penelitian di 17 negara. Kemudian dia menceritakan salah satu, yaitu di Amerika, di pusat militer Amerika. Dia teliti orang yang punya ini, dia kumpulin orang, dia menemukan si A, si B, si C IQ-nya tinggi, kemudian orang EQ-nya tinggi, dari keluarga kaya, dari orang yang punya relasi bagus, dia kumpulin semua. Lalu yang nggak punya apa-apa dipinggirin. Bapak Ibu tahu hasilnya apa? Dia meneliti selama 6 tahun. Orang yang punya ini semua gugur. Berhenti di tengah jalan, berhenti di awal, jadi pemberontak, jadi bahkan terlibat perkara kriminal. Di West Point, dia bikin penelitiannya yang dipublikasikan di buku, dan saya punya beberapa bukunya. Itu adalah penelitian di West Point, lembaga pendidikan militer yang katanya paling hebat di dunia ini. Hasilnya apa? Orang yang punya ini semua gugur. Lalu kemudian dia mendesain penelitian ulang. Dia pengen tahu apa faktor utama orang bisa berhasil. Lalu dia temukan, saya ambil singkatnya aja. Slide berikutnya. Oke, dia temukan ini. Kesulitan jangka panjang. Oke. Bapak Ibu boleh lihat ke saya. Kesulitan jangka panjang membuat semua yang ada dalam daftar tadi tidak berguna. Dalam kesulitan yang terus-menerus terjadi pada seseorang, terjadi dalam jangka panjang, bertahun-tahun, maka IQ tidak berguna. Tidak membuat dia bisa melepaskan diri dari kesulitan jangka panjang. Harta kekayaan ludes, kesulitannya belum selesai. Bapak Ibu tahu pendidikan West Point itu berapa tahun? 22 tahun sebelum orang betul-betul diterjunkan. Panjang. Dan hasil penelitian dia itu, keluhan orang-orang yang ikut West Point itu gini, kami sangat terasing dari dunia kami. Bertahun-tahun mereka tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Karena mereka pindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan keluarga? Pacar pun putus, nggak ada kejelasan. Jadi dalam kesulitan jangka panjang, pertanyaannya gini, siapa yang akan unggul? Bukan orang-orang yang punya dalam daftar tadi, bukan. Ini penelitiannya Angela Duckworth, bukan. Lalu apa yang membuat mereka jadi istimewa? Gini, risetnya Angela Duckworth itu mengatakan begini, IQ, EQ hanya berguna untuk kesulitan jangka pendek.
Harta bisa menyelesaikan persoalan jangka pendek, tapi persoalan yang terus menerus jangka panjang tidak bisa. Harta itu terbatas. Luar biasa ya, inspiratif ya. Lalu apa yang membuat orang bisa bertahan dalam jangka panjang menghadapi kesulitan yang terus menerus datang? West Point itu dirancang, latihannya dirancang untuk menemukan kelemahan seseorang, bukan untuk menemukan keunggulan. Itu West Point. Oh, saya juga jadi baru tahu. Dan saya pernah mengkonfirmasi ke beberapa komandan yang saya temui, komandan Amerika yang saya temui baru-baru ini, betul nggak West Point kayak gitu? Betul. Dan dia sendiri lulusan West Point. West Point itu pendidikan yang ditujukan untuk menemukan kelemahan seseorang, bukan untuk keunggulan. Ini paradigmanya beda sekali pendidikannya. Jadi apa yang membuat mereka unggul? Slide berikutnya. Oh, gambarnya nggak muncul lah. Oke, udahlah, nggak apa-apa. Jemaat yang kekasih, oh enggak jangan. Ya udah nggak apa-apa, biarin ini aja. Dalam jangka panjang, bukan harta, bukan talenta, bukan IQ, bukan EQ, bukan relasi, bukan yang membuat kita bertahan dalam jangka panjang. Kesulitan demi kesulitan, tapi apa? Ketabahan. Ketabahan seseorang dalam menjalani hidup membuat dia menjadi pribadi yang istimewa, pribadi yang ini yang bisa sanggup mengalahkan ujian, persoalan, kesulitan dari waktu ke waktu, bukan jangka pendek. Slide berikutnya. Nah, ini hasil penelitian dia. Apa yang membuat orang bisa tahan dalam kesulitan jangka panjang? Grit, yaitu daya tahan. Grit ini sebenarnya singkatan, ya. Ini singkatan, tapi saya nggak jelasin singkatannya karena nanti butuh waktu gitu ya. Tapi intinya aja, grit ini diterjemahkan secara sederhana, yaitu daya tahan. Apa yang membuat seorang bisa punya daya tahan dalam jangka panjang? Ada dua. Orang itu punya gairah, dan orang itu punya ketekunan untuk mengerjakan apa yang benar, yang baik, yang dia anggap berguna dalam hidupnya. Gairah tuh gini, oke kesulitan, oke gue gak punya uang, oke gue gak bisa bisnis karena gak punya uang, tapi gue punya ide, gue cari orang yang bisa gue kerjasama, jelasin, ditolak, udah jelasin tolak, tapi dia tetap bergairah, dia tetap ngerjain, ngejalanin apa yang dia bisa. Dia mulai dari hal-hal yang sederhana, dia punya gairah terus menerus, buat nggak laku, buat lagi nggak laku, dicuekan orang, dikritik orang, buat terus. Jadi hamba Tuhan, udah melayani, udah datang, masih nggak dipercaya apa, tetap aja melayani. Tetap melayani. Hidup belum berubah, tetap aja melayani. Gairah. Dia tahu pengharapan apa yang tersedia buat dia. Yes. Dia tetap bergairah. Bergairah mengejar apa yang dia impikan. Makanya dalam penelitiannya, passion ini berguna untuk mencapai target. Lalu ada hal yang kedua, ketekunan. Terus mengerjakan. Terus kerjain, sesulit apapun, sesedikit apapun, terus ngerjain. Namanya ketekunan. Ini berbicara tentang proses. Ini dunia ilmu, dunia psikologi. Bayangin kita anak-anak Tuhan, kita nggak sendirian, kita punya Tuhan. Yes, yang menyertai kita. Maka harusnya kitalah orang percaya yang menggenapi ini. Jangan gampang putus asa, jangan gampang marah, jangan gampang kecewa, jangan gampang ngamuk-ngamuk, ngomongin orang, jelekin orang ketika keadaan sulit. Kita harus bertahan dalam jangka panjang. Kenapa?
Bukan karena pinter kok. Saya ini contoh ya. Bukan karena pinter. Modal bergairah dan modal tekun. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ada Tuhan. Slide berikutnya. Grit, daya tahan, adalah faktor utama yang menentukan apakah seseorang berhasil mencapai tujuannya. Grit bukan hanya sekedar bekerja keras. Gini, dalam satu kalimatnya, saya potong sebentar ya. Dalam satu kalimatnya, Angela Duckworth itu mengatakan begini, kalau orang bekerja hanya karena mengerjakan tugas, dia tidak akan tahan pencobaan, dia tidak akan tahan kesulitan. Tapi berbeda dengan orang yang melakukan sesuatu bukan karena bertugas, tapi karena panggilan. Dia tahan dengan semua kesulitan. So, temukan panggilan kita, baik di dunia rohani maupun di dunia sekuler. Maka waktu kita temukan, kita mengerjakan sesuatu, bukan hanya karena sebuah tugas, bukan hanya karena sebuah pekerjaan, tapi karena itu kita tahu itu panggilan kita, maka kita akan tahan dengan semua ujian. Itu Angela Duckworth. Grit adalah kenikmatan untuk bertahan dalam sebuah tantangan. Siapa yang dapat melakukan ini? Orang yang tahu bahwa dia dipanggil untuk melakukan itu. Bukan sekedar tugas dan ngerjain apapun gitu ya, hanya karena tugas, no. Tugas itu rutinitas. Panggilan itu kenikmatan. Itu Angela Duckworth. Grit adalah kombinasi dari gairah dan ketekunan. Slide berikutnya, kita mau akhiri. Nah, ini firman Tuhannya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gini, itu adalah panggilanmu yang sejati. Maka kamu akan tahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya bersekutu di gereja. Ibadah itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar. Itu kata avodah. Oke? Maka kita bisa bertahan dalam avodah, baik di sini maupun di luar, kalau kita melakukannya sebagai ibadah yang sejati, kalau kita melakukannya sebagai panggilan yang sejati. So, kombinasi antara firman dan ilmu psikologi, itu yang saya sampaikan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan memberi pencerahan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi inspirasi, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mendidik kami. Terjadilah semua itu dalam diri kami, supaya kebenaran-Mu menjadi nyata. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman.
Yeay. Sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Pastinya akan semangat banget dong. Dan GBI Kumeyori akan mengadakan 17-an pada hari Minggu depan tanggal 20 Agustus 2023. Dan untuk jemaat Bapak Ibu, kita dari GBI Kumeyori akan mengadakan lomba nyanyi lagu nasional untuk jemaat Tuhan, untuk Bapak Ibu dan untuk para GC. Nah, ini kita akan mengadakan lomba nyanyi nasional minimal 3 orang dalam satu kelompok dan akan menyanyikan lagu-lagu nasionalnya. Dan juga kita akan memberikan, jika ada yang mau mendaftar bisa langsung daftar nanti pulang habis ibadah ini ke meja multimedia. Mungkin dari sekarang udah siapa ya sama siapa ya gitu, yang penting minimal 3 orang. Dan itu bisa di multimedia di meja belakang nanti habis pulang gereja. Dan juga kita tunggu melalui admin pendaftarannya, namanya 3 orang dan durasinya berapa lama nanti diberitahu. Terakhir pendaftarannya hari Kamis ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus ikut berpartisipasi nih biar meramaikan ibadah kita sekaligus perlombaan nanti. Dan nanti untuk anak-anak sekolah minggunya juga ada lomba balap karung, ada lomba makan kerupuk, makan pisang, lomba sendok kelereng dan melipat baju. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak bisa juga mengajak untuk minggu depan kita akan lomba di tempat ini. Jadi setelah ibadah ya, begitu jemaat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Besok kita mengundang semua Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam lomba kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami dan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur biarlah berkat yang Tuhan berikan bagi kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan memberi, Engkau memberkati pekerjaan usaha jemaat gereja MS Kumeyori ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
saudara kekasih di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa di hidup kami, teristimewa. Kami di gereja-Mu di tempat ini kami sangat diberkati. Lewat pujian dan penyembahan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Bahkan kuasa-Mu mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa Tuhan di hidup kami. Terlebih Tuhan kami mengucap syukur kami sangat diberkati lewat firman-Mu yang sudah membimbing kami, menuntun kami, mengajarkan kami. Agar kami dapat mengerti apa yang dapat kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, sesuai yang Engkau harapkan di dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan telah memberkati keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya Bapak. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu, Tuhan pakai dengan dahsyat. Setiap firman yang disampaikan ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang bekerja dengan dahsyat atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, pengurapan-Mu terus atas hamba-Mu. Bahkan hal-hal yang baru, hikmat, marifat, kuasa Allah semakin dinyatakan Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin yang disampaikan setiap hamba-hamba-Mu saat melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan juga dibuat berhasil dan beruntung. Dalam keluarga rumah tangga Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih menjadikan keluarga ini keluarga yang solid dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan sudah memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Kami percaya Bapak Engkau sudah memberkati Bapak gembala sidang kami. Tuhan Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kemanapun Tuhan tuntun dalam menyampaikan firman-Mu, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap firman yang disampaikan mendatangkan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Terima kasih buat Pak Timotius Hardono beserta keluarga. Tuhan sudah memberkati gembala-gembala kami ini. Tuhan pakai dengan dahsyat di dalam melayani. Berkati dalam keluarga rumah tangga menjadi keluarga yang luar biasa, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat Bapak Ibu gembala kami Pak Yapi dan Ibu Lani. Tuhan kami percaya Tuhan telah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Engkau tempatkan beliau di tengah-tengah pengembalaan gereja-Mu Kumiori Tuhan. Mereka menjadi orang tua kami yang luar biasa. Tuhan jaga kesehatan mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan jaga lindungi. Dalam pekerjaan, dalam usaha, terlebih dalam pelayanan. Tuhan urapan Tuhan terus terjadi atas hamba-Mu. Hikmat, marifat, kuasa Allah semakin dinyatakan. Dalam penyampaian firman-Mu Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengerjakannya di dalam Bapak Ibu gembala kami. Mari Tuhan kemanapun mereka pergi, Tuhan mensterilkan setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Jaga mereka, mereka tidak jatuh tergelincir, mereka tidak terpelecok, mereka tidak tersandung karena kuasa Tuhan yang menaungi mereka. Bahkan memproteksi setiap kehidupan mereka. Terima kasih buat ketiga wakil gembala kami Tuhan. Tim pengembalan Tuhan sudah memberkati dalam keluarga rumah tangga. Tuhan pakai dengan dahsyat menjadikan keluarga-keluarga yang solid dengan Engkau. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sempurna atas gembala-gembala. Biarlah Tuhan membuat tim gembala ini semakin unity, luar biasa, saling menopang, mendukung, mensupport di dalam pelayanan. Kami percaya kuasa Allah, hikmat, marifat, kekuatan Allah penuh atas tim gembala kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, tim musik, sound system, multimedia, song leader, singer, bahkan yang membawakan persembahan, semua guru-guru sekolah minggu, kami semua jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya kami telah diberkati dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan sudah dibuat Tuhan jadi berhasil dan beruntung. Bahkan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan bagi jemaat, bagi kami semua Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang telah sembuh. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan mereka nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah menabur, mengumpulkan berkat Tuhan. Tuhan sudah kembalikan pelipatan ganda. Terima kasih Bapak buat anak-anak sekolah minggu. Kami percaya tuntunan Tuhan sangat dahsyat
dahsyat. Dari masa kecil mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, karena anak-anak ini yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan sudah memberkati mereka. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati owner pemilik gedung ini. Tuhan sudah memberkati mereka yang memberikan tempat bagi kami untuk dengan bebas beribadah. Tuhan sudah memberkati, melipat gandakan. Bangsa dan negara kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia merdeka, Indonesia berhasil, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Presiden, wakil, dan seluruh jajarannya, menteri, MPR, DPR, dan seluruh kabinet yang ada, Tuhan sudah memberkati. Kami masuk dalam pesta demokrasi di tahun depan. Tuhan yang menjadi kepala di dalam negara kami. Ketika Tuhan pesta demokrasi dimulai, kami percaya tidak ada keributan, tidak ada provokasi, propaganda. Oh Tuhan, yang membawa keributan Tuhan sudah batalkan. Tuhan mensterilkan setiap acara ini. Tuhan, tidak ada kebohongan, tetapi kejujuran yang terjadi. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, tapi Engkau Allah yang menyempurnakan sesuai harapan kami kepada Tuhan. Karena harapan kami di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Terpujilah namamu. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan kami siap untuk menerima berkat. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Kiranya Tuhan akan membuka mata hatimu dan memberkati engkau. Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya atasmu, sehingga kau mengerti akan seluruh kebenaran dan kau dapat hidup dalam kebenaran. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat daripada Bapa di surga. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah. Keluar dan masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Seluruh pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kau berada, Allah Immanuel menyertai engkau. Dan di bawah Tuhan terus naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan diberkatilah seluruh adonanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu. Maka Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau, dan memberikan kau damai sejahtera, memberikan kau kasih karunia, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.